Sihir Realitas karya Richard Dawkins. Bab 1. Apa itu realitas? Apa itu sihir? Realitas adalah segala sesuatu yang ada. Kelihatannya gamblang ya. Sebenarnya tidak demikian. Ada banyak masalah dengan definisi itu. Bagaimana dengan dinosaurus yang pernah ada tapi tak lagi ada? Bagaimana dengan bintang-bintang yang demikian jauh sehingga ketika sinarnya mencapai kita dan kita bisa melihat bintang, bintang itu mungkin telah padam. Nanti kita akan kembali lagi ke soal dinosaurus dan bintang. Tapi yang penting bagaimana kita tahu bahwa sesuatu betul-betul ada, bahkan pada masa kini. Ya, kelima indera kita, penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan cukup hebat dalam meyakinkan kita bahwa banyak benda itu nyata. Batu dan onta, rumput yang baru dipangkas dan kopi yang baru digiling, amplas dan beludru, air terjun dan bel pintu, gula dan garam. Tapi, apakah hanya benda yang bisa kita deteksi secara langsung dengan salah satu indera kita yang akan kita sebut nyata? Bagaimana dengan galaksi yang nun jauh di sana, yang terlalu jauh untuk dilihat dengan mata telanjang? Bagaimana dengan bakteri yang terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop berdaya tinggi? Haruskah kita katakan bahwa mereka tidak ada karena tidak bisa kita lihat? Tidak. Tentunya kita bisa meningkatkan kemampuan indera kita dengan menggunakan alat-alat khusus. Teleskop untuk melihat galaksi, mikroskop untuk melihat bakteri. Oleh karena itu, kita mengerti tentang teleskop dan mikroskop dan bagaimana cara kerja alat-alat itu. Kita bisa menggunakan alat untuk memperluas jangkauan indera kita dalam hal ini. Indera penglihatan dan apa yang bisa kita lihat berkat bantuan alat membuat kita yakin bahwa galaksi dan bakteri itu ada. Bagaimana dengan gelombang radio? Apakah gelombang radio itu ada? Mata kita tidak bisa mendeteksinya, telinga juga tidak. Namun, lagi-lagi alat-alat khusus perangkat televisi misalnya mengubah gelombang radio menjadi sinyal yang bisa kita lihat dan dengar. Jadi, meskipun kita tidak bisa melihat atau mendengar gelombang radio, kita tahu gelombang radio itu merupakan bagian dari realitas. Seperti juga halnya teleskop dan mikroskop, kita mengerti bagaimana radio dan televisi bekerja. Jadi alat-alat itu membantu indera kita membangun gambaran mengenai apa yang ada, dunia nyata, realitas. Teleskop radio dan teleskop sinar X menunjukkan kepada kita bintang-bintang dan galaksi melalui apa yang tampaknya merupakan mata yang berbeda. Cara lain lagi untuk memperluas pandangan kita mengenai realitas. Kembali lagi ke soal dinosaurus. Bagaimana kita tahu bahwa dinosaurus itu dulu pernah menguasai bumi? Kita tidak pernah melihat atau mendengar dinosaurus ataupun terbirit-birit kabur dari dinosaurus. Sayang, kita tidak punya mesin waktu agar kita bisa melihat dinosaurus secara langsung. Namun, kita punya petunjuk jenis berbeda bagi indera kita. Ada yang namanya fosil dan kita bisa melihat fosil dengan mata telanjang. Fosil tidak berlari-lari atau melompat-lompat. Tapi karena kita mengerti bagaimana fosil terbentuk, fosil bisa memberitahu kita mengenai apa yang terjadi jutaan tahun lalu.
Kita mengerti bagaimana air dengan mineral yang terlalu di dalamnya meresap ke dalam bangkai yang terkubur dalam lapisan-lapisan lumpur dan batu. Kita mengerti bagaimana mineral mengkristal keluar dari air dan menggantikan zat-zat dalam bangkai itu, atom demi atom, meninggalkan jejak bentuk hewan asli tercetak pada batu. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat dinosaurus secara langsung dengan indera kita, kita bisa pahami bahwa dulu dinosaurus pastilah ada, menggunakan bukti yang tidak langsung yang ada pada akhirnya tetap mencapai kita melalui indera-indera kita. Kita melihat dan menyentuh jejak kehidupan purbakala di batu. Dalam pengertian berbeda, teleskop bisa bekerja semacam mesin waktu. Apapun yang kita lihat sewaktu kita melihat sebenarnya adalah cahaya. Dan cahaya butuh waktu untuk merambat. Bahkan sewaktu kita memandang wajah teman, kita melihat mereka pada masa lalu, sebab cahaya dari wajah mereka butuh waktu sepersekian detik untuk merambat ke mata kita. Bunyi merambat jauh lebih lambat. Oleh karena itu kita melihat kembang api meledak di langit terlebih dahulu daripada mendengar suara letusannya. Sewaktu kita melihat seseorang menebang pohon di kejauhan, bunyi kapaknya menghantam pohon tertunda sehingga terasa janggal. Cahaya merambat sedemikian cepat sehingga kita bisa menganggapnya. Kita biasanya menganggap bahwa apapun yang kita lihat terjadi pada saat itu juga. Namun bintang-bintang adalah masalah lain. Bahkan matahari 8 menit cahaya jauhnya. Bila matahari meledak, bencana itu baru akan menjadi bagian dari kenyataan kita di depan. Baru akan menjadi kenyataan di 8 menit kemudian. Dan saat itu habislah kita. Sedangkan untuk bintang terdekat berikutnya, Proxima Centauri, bila kita memandangnya pada tahun 2011, maka yang kita lihat itu sebenarnya penampilan 2007. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang raksasa. Kita berada di galaksi yang disebut Bima Sakti. Sewaktu kita memandang tetangga sebelah Bima Sakti, galaksi Andromeda, teleskop kita adalah mesin waktu yang membawa kita mundur 2,5 juta tahun lalu. Ada gugusan 5 galaksi yang disebut Quintel-Stefan yang kita lihat menggunakan teleskop Hubble sedang saling bertubrukan secara spektakular. Namun kita melihat mereka bertubrukan 280 juta tahun silam. Bila salah satu galaksi yang bertubrukan itu ada makhluk asing yang punya teleskop dan berdaya cukup tinggi untuk melihat kita, maka yang mereka lihat di bumi pada saat ini juga tepat di sini dan sekarang adalah leluhur awal dinosaurus. Betulkah ada makhluk asing di antariksa? Kita tidak pernah melihat atau mendengar mereka. Apakah mereka bagian dari realitas? Tak ada yang tahu. Namun kita tahu apa yang suatu hari nanti bisa memberitahu kita bila makhluk asing memang betul ada. Bila nanti berdekatan dengan makhluk luar angkasa, organ-organ indera kita bisa memberitahu kita. Barangkali suatu hari akan ada yang menciptakan teleskop berdaya cukup besar untuk mendeteksi kehidupan di planet-planet lain. Atau barangkali teleskop radio kita akan menangkap pesan-pesan yang hanya mungkin berasal dari makhluk asing berkecerdasan. Ini karena realitas tidak hanya terdiri atas hal-hal yang telah kita ketahui. Realitas mencangkup juga hal-hal yang ada namun belum kita ketahui dan baru akan kita ketahui pada masa depan. Barangkali sewaktu kita telah membuat alat-alat yang lebih hebat untuk membantu kelima indera kita. Atom-atom selalu ada dari dulu, namun belum lama ini kita mengetahui keberadaan atom dengan pasti. Dan mungkin keturunan kita akan mengetahui jauh lebih banyak
hal yang kini belum kita ketahui. Itulah ajaibnya dan serunya sains. Sains terus-menerus menyingkapkan hal-hal baru. Ini tidak berarti kita harus mempercayai apa saja yang mungkin dikhayalkan manusia. Ada jutaan hal yang bisa dibayangkan manusia. Namun kecil sekali kemungkinan nyata peri dan hobgoblin, leprechaun dan hippogriff. Kita tahu kita harus selalu berpikiran terbuka. Namun satu-satunya alasan yang bagus untuk mempercayai bahwa sesuatu itu ada adalah bila ditemukan bukti nyata mengenai keberadaannya. Model menguji imajinasi kita. Ada cara yang tidak begitu diakrabi banyak orang, namun bisa digunakan ilmuwan untuk mengetahui apa yang nyata, sewaktu hal itu tidak bisa dideteksi secara langsung oleh kelima indera kita. Caranya adalah dengan membuat model atas apa yang mungkin terjadi, yang kemungkinan bisa diuji. Kita hayalkan, bolehlah kita sebut, kita tebak apa yang mungkin ada. Itulah yang disebut model. Kemudian kita cari tahu, dalam kurung seringkali dengan melakukan perhitungan matematika, apa yang seharusnya kita lihat atau dengar dan lain sebagainya, dalam kurung kerap kali dengan bantuan alat pengukur. Bila model itu benar, kita kemudian cek apakah betul itu memang kita lihat. Model itu mungkin secara harfiah merupakan replika yang dibuat dari kayu atau plastik, atau mungkin hitungan matematika di atas kertas, atau mungkin simulasi di komputer. Kita amati model itu baik-baik dan perkirakan apa yang seharusnya kita lihat, dalam kurung dengar dan sebagainya. Dengan indera-indera kita, barangkali dengan bantuan alat, seandainya model itu benar. Kemudian kita cek apakah perkiraan kita benar atau salah. Bila perkiraan kita benar, itu meningkatkan keyakinan kita bahwa model itu memang mewakili realitas. Lantas rancang percobaan-percobaan lanjutan, barangkali mempertajam model tersebut untuk menguji dan mengkonfirmasi temuan-temuan lebih lanjut. Bila perkiraan itu salah, kita tolak model itu atau kita modifikasi dan coba lagi. Inilah salah satu contohnya sekarang. Kita tahu bahwa gen satuan-satuan pewarisan sifat terbuat dari zat yang disebut DNA. Kita tahu banyak hal mengenai DNA dan bagaimana kerjanya. Tapi kita tidak bisa melihat rincian wujud DNA, bahkan dengan mikroskop berdaya tinggi. Nyaris segala sesuatu yang kita ketahui mengenai DNA secara tidak langsung berasal dari menghayalkan model yang kemudian kita uji. Sebenarnya, lama sebelum ada yang mengetahui soal DNA, ilmuwan sudah tahu banyak hal mengenai gen dari pengujian terhadap perkiraan model. Pada abad ke-19, seorang biarawan Austria bernama Gregor Mendel melakukan percobaan di kebun biaranya, menyilangkan ericis dalam jumlah banyak. Dia menghitung jumlah tumbuhan ericis yang memiliki bunga dengan berbagai warna, ataupun yang ericisnya keriput atau mulus. Selama bergenerasi-generasi, Mendel tidak pernah melihat ataupun menyentuh gen. Yang dia lihat hanyalah ericis dan bunga, dan dia tidak bisa menggunakan matanya untuk menghitung tipe yang berbeda-beda. Dia menciptakan satu model yang melibatkan apa yang kini kita sebut gen, dalam kurung, walaupun Mendel tidak menyebutnya begitu. Dan dia menghitung bahwa bila modelnya benar, dalam percobaan penyilangan tertentu harusnya dihasilkan ericis mulus dalam jumlah 3 kali lebih banyak daripada ericis yang keriput. Tanpa membahas perinciannya, intinya bahwa gen Mendel merupakan ciptaan imajinasinya. Dia tidak bisa melihat gen dengan matanya, tidak juga dengan mikroskop, namun dia bisa lihat
Ercis mulus dan keriput. Dan dengan menghitung, dia menemukan bukti tidak langsung bahwa model mengenai pewarisan sifat merupakan penggambaran yang bagus atas suatu hal yang nyata. Ilmuwan-ilmuwan sesudahnya menggunakan modifikasi metode Mendel meneliti makhluk hidup lain, misalnya lalat buah, untuk menunjukkan bahwa gen terentang dalam susunan tertentu di sepanjang benang-benang yang disebut kromosom. Kita manusia punya 46 kromosom, dalam kurung yang disebut kromosom. Dalam kurung, kita manusia punya 46 kromosom, lalat buah punya 8. Bahkan kita bisa mencari tahu melalui pengujian model urutan pasti susunan gen-gen itu di sepanjang kromosom. Semua itu dilakukan lama sebelum kita tahu bahwa gen terbuat dari DNA. Sekarang kita tahu itu, dan kita tahu juga dengan pasti bagaimana DNA bekerja, berkat James Watson dan Francis Crick, serta banyak ilmuwan lain setelah mereka. Watson dan Crick tidak bisa melihat DNA dengan mata sendiri. Lagi-lagi mereka memperoleh temuan mereka dengan menghayalkan dan menguji model. Watson dan Crick benar-benar membangun model-model kemungkinan wujud DNA dari logam dan kardus, dan menghitung seberapa seharusnya ukuran-ukuran tertentu. Seandainya model mereka benar, prediksi salah satu model disebut model helix ganda, cocok sekali dengan hasil pengukuran Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins. Menggunakan alat-alat khusus yang memanfaatkan sinar X yang ditembakkan ke kristal-kristal DNA hasil pemurnian. Watson dan Crick juga dengan segera menyadari model struktur DNA yang mereka akan memberikan hasil yang sama. Hasil yang tepat sama dengan hasil yang dilihat Gregor Mendel di kebun biaranya. Dengan demikian, kita bisa tahu apa yang nyata melalui satu dari 3 cara. Kita bisa mendeteksinya secara langsung menggunakan kelima indera kita, atau secara langsung menggunakan indera-indera kita yang dibantu oleh alat-alat khusus seperti teleskop dan mikroskop, atau secara lebih tidak langsung lagi dengan menciptakan model mengenai apa yang mungkin nyata dan kemudian menguji model itu untuk melihat apakah modelnya berhasil memperkirakan hal-hal yang bisa kita lihat atau dengar dan sebagainya. Dengan ataupun tanpa bantuan alat. Pada akhirnya semua selalu kembali ke indera-indera kita. Apakah ini berarti realitas hanya terdiri atas hal-hal yang bisa dideteksi secara langsung ataupun tidak oleh indera-indera kita dan metode sains? Bagaimana dengan hal seperti cemburu, sukaria, kebahagiaan, dan cinta? Apakah hal-hal itu tidak nyata? Ya, semua itu nyata. Namun keberadaannya tergantung pada manusia, otak manusia tentunya, dan barangkali juga otak spesies hewan tingkat tinggi lainnya, seperti simpanse, anjing, dan paus. Batu tidak merasakan sukaria ataupun cemburu, dan gunung tidak mencinta. Emosi-emosi itu dahsyat nyatanya bagi yang mengalami, namun tidak ada sebelum otak ada. Mungkin emosi-emosi seperti itu dan barangkali emosi-emosi lain yang kita hayalkan saja tidak bisa ada di planet-planet lain. Namun hanya jika di planet-planet itu ada otak atau sesuatu yang setara dengan otak, manalah kita tahu organ-organ berpikir atau mesin perasa aneh macam apa yang tersembunyi di sudut lain semesta. Sains dan supranatural, penjelasan dan musuhnya. Jadi itulah realitas. Berikut cara kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu nyata atau tidak, sesuatu itu nyata atau tidak. Sebab bab dalam buku ini akan membahas satu aspek tertentu realitas. Matahari misalnya, atau gempa, atau pelangi, atau hewan-hewan bermacam-macam jenisnya. Sekarang saya ingin beralih ke kata kunci satu lagi pada judul buku saya, sihir. Sihir adalah kata yang licin,
Kata tersebut bisa digunakan dalam 3 cara berbeda. Dan hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah membedakan ketiganya. Saya akan sebut yang pertama sihir supranatural, yang kedua sihir panggung, dan yang ketiga dalam kurung merupakan makna favorit saya yang saya masukkan dalam judul buku ini, yaitu sihir puitis. Sihir supranatural adalah jenis sihir yang kita temukan dalam mitos dan dongeng, dalam kurung dalam keajaiban juga. Walaupun saya sisihkan dulu yang satu ini dan bahas lagi nanti di bab akhir. Inilah sihir lampu Aladin, mantra penyihir Grimm bersaudara, Hans Christian Andersen dan J.K. Rowling. Ini adalah sihir fiksi milik penyihir yang merapal mantra dan mengubah pangeran menjadi katak, atau ibu peri yang mengubah labu menjadi kereta yang berkilauan. Inilah kisah-kisah yang kita semua ingat pada masa kanak-kanak kita, dan yang masih banyak orang nikmati ketika disajikan dalam pantomim Natal tradisional. Namun kita semua tahu sihir semacam ini hanyalah fiksi dan tidak terjadi dalam realitas. Berlawanan dengan itu, sihir panggung betul-betul terjadi dan bisa jadi sangat menyenangkan, atau setidaknya ada sesuatu yang betul-betul terjadi, meskipun bukan seperti apa yang dipikirkan penonton. Seorang laki-laki di panggung biasanya laki-laki karena alasan tersendiri, jadi saya akan bilang laki-laki, namun Anda juga bisa sebut perempuan bila Anda mau. Menipu kita. Seorang laki-laki di panggung menipu kita sehingga berpikir bahwa sesuatu yang menakjubkan, dalam kurung yang bahkan mungkin tampak supranatural, telah terjadi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hal yang berbeda. Sapu tangan sutra tidak bisa berubah menjadi kelinci, sama seperti katak tidak bisa berubah menjadi pangeran. Yang kita lihat di panggung hanyalah tipuan. Mata kita menipu kita, atau lebih tepatnya si pesulap bersusah payah menipu mata kita. Barangkali dengan cara cerdas menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang sebenarnya dia lakukan dengan tangannya. Sejumlah pesulap bersifat jujur secara khusus memastikan penonton mereka tahu bahwa mereka hanyalah melakukan trik. Yang terpikir oleh saya adalah orang seperti James the Amazing, Randy atau Penn dan Teller, atau Darren Brown. Walaupun para pesulap mengagumkan itu biasanya tidak memberitahukan kepada para penonton bagaimana tepatnya mereka melakukan trik sulap, mereka bisa-bisa ditendang dari Magic Circle atau klub pesulap. Bila melakukannya, mereka memastikan bahwa penonton tahu tidak ada sihir supranatural yang terlibat. Yang lain secara aktif menyatakan bahwa semua itu hanya tipuan, tapi mereka tidak mengklaim berlebihan mengenai apa yang mereka lakukan. Mereka hanya membiarkan penonton merasakan sensasi menyenangkan bahwa sesuatu yang misterius telah terjadi, tanpa secara aktif berbohong mengenainya. Namun sayangnya ada pesulap yang secara sengaja berbohong dan yang berpura-pura memiliki kekuatan supranatural atau paranormal sungguhan. Barangkali mereka mengaku bahwa mereka bisa betul-betul membengkokkan logam atau menghentikan jam dinding hanya dengan kekuatan pikiran. Sejumlah penipu tidak jujur ini, atau tukang tipu, adalah kata yang pas untuk mereka, meraup untung besar dari perusahaan pertambangan atau minyak dengan mengaku bahwa mereka bisa memberitahukan dengan bantuan kekuatan psikis tempat yang bagus untuk melakukan pengeboran. Tukang tipu lain mengeksploitasi orang yang berduka dengan menyatakan dia bisa berbicara dengan orang mati. Ketika ini terjadi, sihir bukan lagi untuk bersenang-senang atau hiburan, melainkan memanfaatkan kerapuhan dan kesusahan orang. Sebenarnya sih, kemungkinan tidak semua orang semacam itu merupakan tukang tipu. Sebagian mungkin benar-benar percaya bahwa mereka bisa bicara dengan orang mati. Makna sihir yang ketiga adalah yang saya maksud
disebutkan dalam judul buku ini, sihir puitis. Kita tergugah sampai menangis oleh karya musik yang indah dan kita sebut pertunjukan sebagai bagaikan sihir. Kita memandang bintang-bintang di langit malam tanpa bulan dan tanpa lampu-lampu perkotaan dan sambil menahan napas karena terpukau. Kita sebut pemandangan itu sungguh menyihir. Kita mungkin menggunakan kata-kata yang sama untuk menjabarkan matahari yang terbenam, cantik atau bentangan pegunungan, atau pelangi di langit yang gelap. Dalam pengertian ini, bagaikan sihir hanya berarti sangat menggugah, menawan, sesuatu yang membuat kita merinding, sesuatu yang membuat kita merasa lebih hidup. Yang saya ingin tunjukkan kepada Anda dalam buku ini adalah bahwa realitas fakta-fakta di dunia nyata, seperti yang dimengerti oleh metode-metode sains, bersifat bagaikan sihir dalam pengertian ketiga. Pengertian puitis, pengertian indahnya kehidupan. Sekarang saya ingin kembali membicarakan seorang gagasan supranatural dan menjelaskan mengapa gagasan itu tidak akan pernah bisa menjadi atau memberikan kita penjelasan sejati mengenai hal-hal yang kita lihat di dunia dan semesta di sekitar kita. Memang, memberi penjelasan supranatural mengenai sesuatu sama saja dengan tidak menjelaskannya. Dan yang lebih parah lagi, melenyapkan kemungkinannya untuk dijelaskan. Mengapa saya bilang begitu? Karena apapun yang supranatural secara definisi pastilah berada di luar jangkauan penjelasan alami. Yang supranatural pastilah berada di luar jangkauan sains dan metode sains yang telah mantap, sukses melalui ujian dan cobaan, yang telah menyebabkan kita menikmati kemajuan-kemajuan besar dalam pengetahuan selama lebih daripada 400 tahun terakhir. Mengatakan bahwa sesuatu terjadi secara supranatural bukan hanya berarti kita tidak memahaminya, melainkan sama dengan mengatakan kita tidak akan pernah memahaminya, jadi tidak usahlah susah payah mencoba. Sains mengambil pendekatan yang tepat berlawanan. Sains bisa maju berkat ketidakmampuannya sejauh ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan memanfaatkan ketidakmampuan itu sebagai pendorong untuk terus-menerus mengajukan pertanyaan, menciptakan dan menguji model-model yang mungkin sehingga kita bisa bergerak sedikit demi sedikit mendekati kebenaran. Bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita saat ini mengenai realitas, para ilmuwan akan menganggapnya sebagai tantangan terhadap model yang kita punya saat ini, mengharuskan kita untuk mengabaikan atau setidaknya mengubah model lama itu. Melalui penyesuaian semacam ini dan pengujian selanjutnya lah kita semakin mendekati kebenaran. Apa pendapat Anda soal seorang detektif yang ketika kebingungan menghadapi suatu kasus pembunuhan, terlalu malas bahkan untuk mencoba memecahkan kasus itu dan semata menyatakan misteri itu sebagai sesuatu yang supranatural? Keseluruhan sejarah sains menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang dahulu dianggap disebabkan hal-hal yang supranatural disebabkan oleh dewa-dewi dalam kurung yang sedang senang ataupun marah, roh jahat, tukang sihir, arwah, kutukan, dan mantra-mantra sebenarnya memiliki penjelasan alami. Penjelasan-penjelasan yang bisa kita pahami dan uji dan dipercayai. Sama sekali tidak ada alasan untuk percaya bahwa hal-hal yang belum diberikan penjelasan alami oleh sains ternyata berasal usul supranatural. Sama halnya seperti gunung berapi, gempa atau penyakit ternyata bukan disebabkan oleh dewa-dewi yang marah seperti yang dulu dipercayai orang. Tentu saja tak seorang pun percaya bahwa katak bisa diubah menjadi pangeran atau pangeran menjadi katak. Saya tidak pernah bisa ingat, ataupun labu menjadi kereta. Namun pernahkah Anda berpikir sejenak mengapa hal-hal semacam itu mustahil? Ada banyak cara menjelaskannya. Cara favorit saya adalah ini. Katak dan kereta adalah benda rumit dengan banyak bagian yang harus disatukan dalam cara yang khusus.
Dalam pola yang khusus yang tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan atau jentikan jari, itulah artinya rumit. Sulit sekali membuat benda rumit seperti katak atau kereta. Untuk membuat kereta, kita perlu menyatukan semua bagiannya secara benar. Kita butuh keahlian tukang kayu dan pengrajin lainnya. Kereta tidak hanya terjadi secara kebetulan atau melalui jentikan jari dan ucapan abrakadabra. Kereta punya struktur kerumitan bagian-bagian yang bekerja. Roda dan gandar, jendela dan pintu, pegas dan kursi berbantalan. Relatif mudah mengubah sesuatu yang rumit seperti kereta menjadi sesuatu yang sederhana. Abu misalnya, namun tidak ada yang bisa mengambil setumpuk abu atau sebutir labu dan mengubahnya menjadi kereta. Karena kereta terlalu rumit dan bukan sekedar rumit, melainkan rumit ke arah yang bermanfaat. Dalam hal ini bermanfaat untuk dipakai orang berkendara. Mari kita permudah sedikit untuk Ibu Pri dengan menganggap bahwa bukannya minta diambilkan labu, dia minta disediakan semua bagian-bagian yang kita butuhkan untuk merakit kereta. Semua tercampur baur di dalam kotak, seperti perangkat untuk membuat model pesawat terbang. Perangkat untuk membuat kereta terdiri atas ratusan papan kayu, panel kaca, batang, dan tongkat besi, bantalan busa dan lembaran kulit, beserta paku, sekrup, dan berbotol-botol lem untuk menyatukan ini itu. Kini anggaplah bahwa bukannya membaca instruksi dan menggabungkan berbagai komponen tersebut dalam urutan yang teratur, dia masukkan saja semua ke dalam kantong yang sangat besar dan dia guncang-guncang. Berapa kemungkinan bahwa komponen-komponen itu akan kebetulan saling menempel dalam cara yang benar dan terakit menjadi kereta yang bisa jalan? Jawabannya pada dasarnya 0. Dan sebagai alasannya adalah ada sedemikian banyak cara yang mungkin bagi kita untuk menggabungkan semua potongan yang tercampur baur itu yang tidak akan menghasilkan kereta yang bisa berjalan, atau bahkan apapun yang bisa berjalan. Jika kita mengambil dan mengguncang-guncang segepok komponen secara acak, mungkin terkadang mereka membentuk pola yang bermanfaat atau yang kita kenali sebagai sesuatu yang istimewa. Namun jumlah cara hal tersebut mungkin terjadi sangat kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah cara mereka membentuk pola-pola yang tidak akan kita kenali sebagai apa-apa selain setumpuk rongsokan. Ada jutaan cara untuk mengacak berulang-ulang setumpuk potongan dan komponen dan mengubah mereka menjadi setumpuk lain komponen. Setiap kali kita acak komponen-komponen itu, kita mendapatkan setumpuk rongsokan unik yang belum kita pernah lihat sebelumnya. Namun hanya sangat sedikit sekali di antara jutaan tumpukan yang mungkin terbentuk yang akan ada manfaatnya. Misalnya membawa kita ke pesta ataupun mengagumkan atau terkenang dalam cara apapun. Terkadang secara harfiah dapat menghitung jumlah cara itu mengacak seperangkat komponen. Misalnya saat kita mengocok satu pak kartu dengan masing-masing kartu sebagai komponen. Anggaplah bandar mengocok kartu itu dan membagikannya kepada 4 pemain sehingga masing-masing memegang 13 kartu. Saya angkat kartu itu dan saya tercekat kaget. Kartu saya 13 13-nya skop. Komplit semua kartu skop. Saya terlalu terkejut sampai-sampai tidak bisa meneruskan permainan dan saya tunjukkan kartu saya kepada ketiga pemain lain karena saya tahu mereka juga akan sama terpananya seperti saya. Namun kemudian satu demi satu masing-masing dari ketiga pemain lain meletakkan kartu mereka di meja dan setiap kali ada yang membuka kartu-kartunya, sungguh saya terkaget mendengarnya. Masing-masing memegang seperangkat lengkap jenis kartu yang berbeda. Salah seorang memegang 13 kartu hati, yang lain memegang 13 kartu wajik,
sedangkan yang terakhir memegang 13 kartu keriting. Sihir supranaturalkah itu? Kita mungkin tergoda untuk berpikir demikian. Ahli matematika bisa menghitung kebetulan terjadinya kocokan luar biasa semacam itu dengan kebetulan semata. Kemungkinannya ternyata nyaris mustahil saking kecilnya. 1 dalam 5, 3, 6, 4, 4, 7, 7, 3, 7, 7, 6, 5, 4, 8, 8, 7, 9, 2, 8, 3, 9, 2, 3, 7, 4, 4, 0, 440 ribu. Saya bahkan tidak yakin Anda tahu bagaimana cara membaca angka itu. Jika Anda duduk memainkan kartu-kartu itu selama 1 triliun tahun, Anda mungkin dalam satu kesempatan mendapatkan pembagian kartu sempurna seperti itu. Namun, dan disinilah masalahnya, hasil kocokan itu sama nyaris mustahilnya dengan setiap hasil kocokan lain yang pernah terjadi. Kemungkinan terjadi hasil kocokan tertentu manapun dari 52 kartu adalah 1 dalam 5, 3, 6, 4, 4, 7, 7, 3, 7, 7, 6, 5, 4, 8, 8, 7, 9, 2, 8, 3, 9, 2, 3, 7, 440 ribu. Karena itulah jumlah total kemungkinan hasil kocokan. Hanya saja kita tidak menyadari pola tertentu apapun dalam banyak sekali hasil kocokan yang terjadi, sehingga mereka kita anggap biasa aja. Kita hanya menyadari hasil kocokan yang kebetulan mencolok karena suatu alasan. Kita bisa mengubah seseorang pangeran menjadi miliaran benda bila kita cukup brutal untuk menata ulang komponen-komponennya menjadi miliaran kombinasi acak. Namun sebagian besar kombinasi itu akan terlihat berantakan seperti bermiliar-miliar hasil kocokan kartu secara acak dan tanpa makna. Hanya sangat sedikit sekali dari segala kombinasi yang mungkin dari komponen pangeran yang dikocok acak yang bisa kita kenali atau ada gunanya, apalagi yang bisa menjadi katak. Pangeran tidak akan berubah menjadi katak, sedangkan labu tidak berubah menjadi kereta, karena katak dan kereta adalah benda-benda yang rumit yang komponen-komponennya bisa dikombinasikan menjadi potongan rongsongan yang jumlahnya nyaris tak terbatas. Toh kita tahu sebagai fakta bahwa setiap makhluk hidup, setiap manusia, setiap buaya, setiap burung, setiap batang pohon, dan bahkan setiap kecambah telah berevolusi dari bentuk-bentuk lain yang awalnya lebih sederhana. Jadi itu juga proses untung-untungan dong? Atau semacam sihir? Tidak, sama sekali bukan. Ini adalah pemahaman yang sangat umum terjadi. Jadi saya mau menjelaskan tentang mengapa yang kita lihat di dunia nyata bukanlah akibat kebetulan atau keberuntungan atau sihir, meskipun secuil, kecuali tentu saja dalam pengertian puitis terbatas, yaitu sesuatu yang membuat kita merasakan kekaguman dan keriaan. Sihir perlahan evolusi. Mengubah satu makhluk hidup rumit menjadi makhluk hidup rumit lainnya dalam suatu langkah sederhana seperti dalam dongeng memang di luar jangkauan dan kemungkinan realistis. Toh tetap saja ada makhluk hidup rumit ada. Jadi bagaimana cara mereka muncul? Bagaimana dalam realitas makhluk-makhluk hidup rumit seperti katak dan singa, babon dan pohon beringin, pangeran dan labu, Anda dan saya bisa muncul? Nyaris sepanjang sejarah pertanyaan itu sungguh membingungkan. Tak bisa dijawab dengan selayaknya oleh seorang pun. Oleh karena itu manusia pun menciptakan berbagai kisah dalam upaya menjelaskannya. Namun kemungkinan pertanyaan itu terjawab dengan gemilang pada abad ke-19 oleh salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup, Charles Darwin. Sisa bab ini akan saya gunakan untuk menjelaskan jawabannya secara singkat dalam kata-kata yang berbeda dari yang digunakan Darwin. Jawabannya adalah bahwa makhluk hidup rumit seperti manusia, buaya, dan kecambah tidak muncul mendadak langsung jadi, melainkan secara bertahap, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, sehingga apa yang ada setelah setiap langkah hanya berbeda sedikit dari apa yang sebelumnya ada. Anggap Anda ingin menciptakan katak dengan berkaki panjang.
Anda bisa memperoleh awal yang bagus bila memulai proses tersebut dengan sesuatu yang sudah agak mirip dengan apa yang ingin Anda capai. Taruhlah katak dengan kaki pendek. Anda akan amati katak-katak Anda yang berkaki pendek dan mengukur panjang kaki mereka. Anda akan pilih beberapa pejantan dan beberapa betina yang panjang kakinya melebihi rata-rata, dan Anda biarkan mereka kawin, sambil mencegah teman-teman mereka yang berkaki pendek agar tidak kawin sama sekali. Pejantan dan betina berkaki panjang akan bersama-sama menghasilkan kecebong yang nantinya akan tumbuh kakinya menjadi kaki katak. Kemudian Anda akan ukur panjang kaki generasi baru katak ini, dan sekali lagi pilih pejantan dan betina yang panjang kakinya di atas rata-rata. Lalu kawinkan mereka. Setelah melakukan itu selama sekitar 10 generasi, Anda mungkin akan memulai menyadari sesuatu yang menarik. Panjang kaki rata-rata populasi katak Anda kini akan lebih panjang daripada panjang rata-rata kaki populasi awal. Anda bahkan mungkin menemukan bahwa semua katak pada generasi ke-10 memiliki kaki yang lebih panjang daripada katak generasi pertama. Atau 10 generasi mungkin tidak cukup. Anda mungkin perlu melanjutkan sampai 20 generasi atau bahkan lebih. Namun pada akhirnya Anda bisa bangga dengan mengucapkan, "Aku telah membuat jenis baru katak dengan kaki yang lebih panjang daripada jenis yang lama." Tidak perlu tongkat ajaib, tidak dibutuhkan sihir-sihiran. Yang kita lakukan di sini adalah proses yang disebut pembiakan selektif. Pembiakan macam ini bermanfaat. Fakta bahwa ada perbedaan di antara katak dan perbedaan itu cenderung diwariskan dengan kata lain, diteruskan dari induk ke anak melalui gen semata. Dengan memilih katak mana yang berbiak dan mana yang tidak, kita bisa menciptakan katak jenis baru. Gampang kan? Namun membikin kaki lebih panjang itu mungkin belum mengesankan. Bagaimanapun juga kan kita memang memulainya dengan katak sama-sama katak, tapi berkaki pendek. Anggaplah Anda mulai dengan katak berkaki lebih pendek, Anggaplah Anda mulai bukan dengan katak berkaki pendek, melainkan dengan sesuatu yang sama sekali bukan katak. Misalnya sesuatu yang lebih mirip kadal air. Kadal air memiliki kaki yang sangat pendek dibandingkan kaki katak, atau dibandingkan kaki belakang katak paling tidak. Dan kadal air menggunakan kakinya bukan untuk melompat melainkan untuk berjalan. Kadal air juga memiliki ekor panjang, sementara katak tidak punya ekor sama sekali. Dan secara keseluruhan badan kadal lebih panjang dan sempit daripada sebagian besar katak. Namun saya pikir Anda bisa paham bahwa asalkan bisa mengembang biakan mereka selama beberapa ribu generasi, Anda bisa mengubah suatu populasi kadal air menjadi satu populasi katak semata dengan sabar memilih dalam setiap generasi kadal air jantan dan betina yang sedikit lebih mirip katak dan mengawinkan mereka. Sementara mencegah teman-teman mereka tidak begitu mirip katak agar tidak kawin. Dalam tahap yang manapun dalam proses itu, Anda tidak akan melihat perubahan dramatis. Setiap generasi akan terlihat mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Namun tetap saja setelah cukup generasi berlalu, Anda akan mulai menyadari bahwa panjang ekor rata-rata sedikit lebih pendek, sementara pasangan kaki belakang rata-rata sedikit lebih panjang. Setelah banyak sekali generasi, individu-individu berkaki panjang berekor pendek mungkin mulai mendapati bahwa lebih mudah mulai dengan menggunakan kaki panjang mereka untuk melompat, bukan merayap, dan seterusnya. Tentu saja dalam skenario yang baru saja saya jabarkan, kita menganggap diri kita sebagai pembiak, memilih pejantan dan betina yang ingin kita kawinkan guna mencapai hasil akhir yang telah kita tentukan. Petani telah menerapkan teknik itu selama ribuan tahun untuk menghasilkan hewan ternak dan tanaman dengan menghasilkan panenan lebih banyak atau lebih kebal dari penyakit, dan seterusnya.
Darwin adalah orang pertama memahami bahwa hal itu berlangsung bahkan ketika tidak ada pembiak yang melakukan pemilihan. Darwin memahami bahwa seluruh proses itu terjadi secara alami, suatu kenyataan, karena alasan sederhana bahwa sebagian individu bertahan hidup cukup lama untuk berkembang berbiak, sementara yang lain tidak. Dan yang bertahan hidup adalah karena mereka memiliki ciri yang membuat mereka lebih sesuai dengan lingkungannya daripada individu-individu lain. Maka anak-anak individu yang bertahan hidup pun mewarisi gen-gen yang membantu induk mereka lestari. Mau itu kadal air atau katak, landak atau dandelion, akan selalu ada sejumlah individu yang menjadi lebih hebat dalam bertahan hidup daripada yang lain. Bila kaki panjang kebetulan bermanfaat, misalnya bagi katak atau belalang untuk melompat menjauhi bahaya, atau bagi macan untuk memburu rusa, atau bagi rusa untuk kabur dari macan, maka individu berkaki panjang akan lebih kecil kemungkinannya mati. Mereka juga akan berpeluang lebih besar untuk hidup lebih lama dan berbiak. Selain itu, individu yang bersedia untuk dikawini juga lebih banyak dan berkaki panjang. Maka dalam setiap generasi akan lebih besar kemungkinan gen-gen pengkode kaki panjang diteruskan ke generasi berikutnya. Lama-kelamaan kita akan dapati bahwa semakin banyak individu dalam populasi yang memiliki gen pengkode kaki yang lebih panjang, maka efeknya akan tepat sama dengan seolah-olah seorang perancang cerdas. Misalnya, manusia pembiak telah memilih individu berkaki panjang untuk berbiak. Hanya saja perancang semacam itu tidaklah diperlukan. Semuanya terjadi karena alami, berlangsung sendiri, dan sebagai konsekuensi otomatis perbedaan kelestarian antara individu-individu yang bertahan hidup cukup lama untuk bereproduksi dan yang tidak. Oleh karena alasan ini, proses tersebut dinamakan seleksi alam. Asalkan ada cukup banyak generasi, leluhur yang tampak seperti kadal air dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti katak. Bila ada lebih banyak lagi generasi, leluhur-leluhur yang terlihat seperti katak bisa berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti monyet. Bila ditambah lagi lebih banyak generasi, leluhur yang terlihat seperti bakteri dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti manusia. Dan memang itulah yang telah terjadi. Inilah yang terjadi dalam sejarah setiap hewan dan tumbuhan yang pernah ada. Jumlah generasi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang bisa saya maupun Anda bayangkan. Namun dunia ini sudah ratusan juta tahun usianya, dan kita tahu dari fosil bahwa kehidupan dimulai lebih dari 3.500 juta dalam kurun 3,5 miliar tahun yang lalu, sehingga ada cukup waktu bagi evolusi untuk terjadi. Inilah gagasan besar Darwin, disebut evolusi melalui seleksi alam. Gagasan tersebut merupakan salah satu gagasan paling penting yang pernah muncul dalam benak manusia. Gagasan Darwin menjelaskan secara segala sesuatu yang kita ketahui mengenai kehidupan di bumi. Oleh karena itu sedemikian penting saya nanti akan bahas gagasan ini di bab-bab berikutnya. Untuk sekarang cukuplah memahami bahwa evolusi sangat lambat dan bertahap. Bahkan kebertahapan evolusilah yang memungkinkan membuat benda-benda rumit seperti katak dan pangeran. Perubahan sihir katak menjadi pangeran bukanlah bertahap melainkan mendadak. Itulah yang membuat sihir semacam itu mustahil di dunia realitas. Evolusi punya bukti nyata untuk menunjukkan kebenarannya. Apapun yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan rumit muncul mendadak dalam sekejap mata, dalam kurung bukan berevolusi secara bertahap, langkah demi langkah, hanyalah cerita orang malas. Tidak lebih daripada sihir fiksi di ayunan tongkat ajaib ibu peri.
Sedangkan mengenai labu berubah menjadi kereta kuda, mantra sihir juga merupakan penjelasan mustahil. Sama seperti bagi katak dan pangeran, kereta tidak berevolusi atau setidaknya tidak secara alami dan dalam cara yang sama dengan katak dan pangeran. Namun kereta bersama pesawat terbang dan beliung, komputer dan mata panah dari batu api dibuat oleh manusia yang memang berevolusi. Otak manusia dan tangan manusia berevolusi melalui seleksi alam, sama seperti buntut kadal air dan katak. Dan otak manusia sudah berevolusi, mampu mendesain dan menciptakan kereta maupun mobil, gunting maupun simfoni, mesin cuci maupun arloji. Sekali lagi tidak pakai sihir, sekali lagi tidak pakai tipuan, sekali lagi segala sesuatu dijelaskan secara indah dan sederhana. Dalam bab-bab berikutnya di buku ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dunia nyata seperti yang dipahami lewat sains memiliki sihirnya tersendiri. Jenis yang saya sebut sihir puitis, kecantikan yang mengilhami dan semakin ajaib karena nyata sifatnya dan kita bisa memahami bagaimana cara kerjanya. Bandingkan kecantikan dan sihir. Dibandingkan kecantikan dan sihir sungguhan di dunia nyata, mantra supranatural dan tipuan panggung tampak murahan dan norak. Sihir realitas bukanlah hal supranatural ataupun tipuan, namun semata-mata mengagumkan dan nyata. Mengagumkan karena nyata. Lanjut ke bab 2.